Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, pertanyaan yang paling sering ditanyain, pemula itu mulai dari pakai yang berapa in sih kuatnya? Atau mana sih yang paling cocok buat pemula itu? Nah, menurut saya Whoop 3 in itu adalah kuat yang paling cocok ya buat pemula ya. 3 in atau 2 in itu udah paling benar. Kenapa? Pertama ini, dia punya duct tape. Duct tape itu ya ini ya pelindung ya. Bikin aman ini pas waktu nabrak. Karena namanya pemula pasti dia nabrak. Even kalian sudah pro banget di simulator. Kuat pertamaku dulu ya itu si reptil ya. Reptil analog. Udah kalau namanya nabrak udah nggak kehitung, udah berapa kali dia nabrak. Nah terus karena kondisi lapangan yang beneran itu, yang asli itu sangat benar-benar beda sama di simulator. Belum lagi kalau kalian ini ya faktor mual-mual ya kalau pakai Google yang pertama kali. Nah yang kedua, Bob powernya relatif lebih nggak liar. Nah relatif lebih mudah dikendalikan. Nah, akan sulit sekali kalau pemula itu pakai kuat yang kenceng. Jadi startnya pasti 4S, baterai yang nggak terlalu kenceng. Nah, kalau kita langsung pakai 5 in, apa nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, tapi dengan resiko yang mungkin bakalan terjadi kayak misalnya propnya patah, armnya patah akibat nabrak ya, karena pasti nabrak. Nah, 5 in 6S itu kuat yang sangat enak banget, powerful, terus gampang dikontrol, punya banyak gerakan yang akrobatik yang seru. Tapi dia juga bawa resiko gede karena nggak ada prop guardnya. Nah, pahami resikonya baik-baik ya. Jadi FPV itu seru dan menyenangkan, terutama buat kalian yang suka main drone ya. Tapi ya itu tadi, kalau 5 in nabrak, udah tingkat kerusakannya itu besar. Nah, drone matic kayak DJI itu juga bukannya jelek. Nah, tapi kalian akan ketemu banyak hal baru di FPV. Nah, tahapan-tahapannya paling enak gimana nih? Yang pertama, beli paket RTF Cinewhoop dari perakit yang udah senior ya, kayak Mas Jeffrey pilot nakal atau Mas Arif Hidayat ya. Mereka ini tuning emang cocok buat pemula. Jadi beli aja paket yang udah jadi, jangan ngerakit dari pertama, nanti kalian akan kesulitan terus bosen. Kedua, belajar pakai mode angle aja sampai bisa. Jadi sampai nggak mual, nggak apa-apa pakai angle aja. Aku juga sampai sekarang take off sama landing mau pakai angle. Nah terus yang ketiga, mulai pakai action cam. Jangan pakai action cam dari pertama, kalau udah nabrak nanti repot. Nah terus kenapa harus biasain terbang pakai action cam ya? Karena bobot terbang sama gerakannya itu beda antara pakai cam sama nggak pakai cam. Pakai cam kan relatif lebih berat ya, jadi pasti berasa dia. Nah kemudian yang keempat, mulai belajar mode akro. Mode akro itu seru tapi juga susah ya. Mau dive juga pasti di mode akro, nggak bisa pakai mode angle. Nah, kemudian yang kelima ya udah mulai nyicil 5 in dengan remote dan goggles yang masih dari ini ya, paket RTF pertama tadi ya. Nah, kalau udah di tahap udah punya 5 in dan tetap suka, kalian akan punya banyak opsi buat terbang. Nah, saatnya buat explore lebih jauh lagi, 7 in, 6 in, terus Pavo Pico mungkin yang kecil-kecil buat belusukan.
belajar solder, ngerti tentang elektronika, akhirnya kan banyak buka peluang dan silaturahmi dengan banyak orang. Karena FPV itu seru kalau kita ini ya, banyak ketemu orang ya, banyak berbagi ya. Karena banyak hal yang kadang ini nggak ada buku manual kayak drone DJI, jadi semuanya itu kadang kita banyak ketemu ilmu baru kalau ketemu orang-orang. Oke, semoga kalian dapat banyak manfaat dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.